Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi ini adalah edisi kedua dari topik sistem pemberian air minum pada ternak di padang pengembalaan. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan khusus membahas tentang dampak yang terjadi jika ternak mengkonsumsi air minum secara langsung pada sumbernya. Misalnya, ternak langsung minum pada sungai atau parit yang terdapat pada padang pengembalaan. Atau ternak langsung minum pada kolam yang terdapat pada padang pengembalaan. Walaupun cara tersebut lebih murah karena tidak membutuhkan biaya untuk pembangunan jaring air minum, namun dapat memberikan dampak yang merugikan. Dampak apa saja yang ditimbulkan dari sistem pemberian air minum secara langsung? Yang pertama, buruknya pemanfaatan padang pengembalaan meliputi buruknya siklus nutrien karena akumulasi manur di sekitar sumber air. Hal ini terjadi karena ternak setelah minum air biasanya mengeluarkan tinja atau manur. Sehingga tinja itu menumpuk di sekitar sumber air. Yang berikutnya adalah adanya overgrazing di sekitar sumber air. Overgrazing artinya merumput secara berlebihan. Jadi rumput-rumput yang ada di sekitar sumber air itu direnggut atau dimakan secara berlebihan. Kenapa hal ini terjadi? Karena ternak tidak mau terlalu jauh merumput dari sumber air. Dampak berikutnya adalah masalah lingkungan yang meliputi merusak tepi aliran sungai. Jika sumber air minumnya adalah sungai, maka tepi aliran sungai akan menjadi rusak akibat terjangan kaki dari ternak-ternak yang akan minum air langsung pada sungai tersebut. Yang kedua adalah adanya masalah lumpur di area tempat bertelurnya ikan. Di dalam sungai biasanya berkembang berbagai jenis ikan. Karena ternak secara langsung meminum air dari sungai tersebut, maka daerah aliran sungai itu menjadi berlumpur. Hal ini dapat berdampak terhadap ekosistem ikan di mana tempat tersebut adalah tempat bertelurnya ikan. Yang berikutnya adalah kehilangan habitat dan vegetasi di tepi sungai. Jadi, tanaman-tanaman yang berada di tepi sungai akan mati karena terjangan ternak pada saat akan minum air di sungai. Yang berikutnya adalah adanya penumpukan nutrisi pada sumber air di daerah alirannya. Jadi, di dalam sungai dan alirannya akan tercemar oleh tinja yang mana tinja tersebut adalah sumber nutrisi. Yang berikutnya adalah gulma dan alga mudah tumbuh dengan cepat. Karena ternak minum langsung ke dalam sungai, dia akan mengeluarkan tinjanya. Nah, tinja itu sumber nutrisi bagi pertumbuhan gulma dan alga pada sungai.
Yang berikutnya adalah penurunan kualitas air. Jelas air sungai yang menjadi sumber air minum kualitasnya akan menurun akibat tercemar oleh tinja. Masalah berikutnya dari dampak sistem pemberian air minum secara langsung pada sumbernya adalah masalah kesehatan ternak, yang meliputi meningkatnya kasus penyakit yang disebabkan bakteri, virus, atau infeksi kista melalui air minum. Hal ini terjadi karena air sungai sudah tercemar oleh tinja. Sehingga jika ternak itu mengkonsumsi air minum tersebut, maka kemungkinan akan terjangkit penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, maupun infeksi kista. Yang berikutnya adalah meningkatnya alga hijau atau biru yang bersifat racun. Alga hijau dan biru ini akan berkembang dengan cepat di dalam sungai jika tersedia nutrisi yang berasal dari tinja dari sapi yang minum di daerah tersebut. Berikutnya adalah pembusukan kaki. Pada saat ternak itu masuk ke dalam sungai, biasanya dia terperosok ke dalam lumpur sungai. Sehingga bila hal ini terjadi dalam waktu yang lama dan secara terus-menerus, maka kemungkinan akan terjadi pembusukan pada kaki ternak. Yang berikutnya adalah luka pada kaki. Nah, luka pada kaki ternak biasanya terjadi pada saat akan meminum air di sungai ataupun danau. Biasanya hal ini terjadi akibat pada saat mau minum terperosok. Yang berikutnya adalah stres. Jadi ternak menjadi stres kalau dia minum langsung pada sumber air minum. Karena dia berebutan dengan ternak-ternak yang lain. Yang berikutnya adalah mati akibat tenggelam atau terbenam terperosok dalam lumpur. Nah, ini biasanya terjadi jika sungai atau danau itu cukup dalam. Berikutnya adalah menurunkan tingkat pertambahan berat badan. Nah, karena akibat stres dan faktor-faktor lainnya menyebabkan sapi atau ternak yang mengkonsumsi air minum secara langsung, pertambahan berat badannya menurun. Keuntungan sistem pengairan pada padang pengembalaan. Nah, dibanding dengan sistem pemberian air minum secara langsung pada sumbernya, maka ada banyak keuntungan yang diperoleh dari sistem pemberian air minum pada padang pengembalaan yang direncanakan dan dibangun dengan baik. Apa saja keuntungan yang diperoleh jika kita membangun jaringan sistem air minum pada padang pengembalaan? Yang pertama adalah melindungi sumber air sehingga dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Hal ini jelas karena
sumber airnya terjaga. 2. Meningkatkan kesehatan ternak. Hal ini dapat terjadi karena kualitas air minum yang diberikan kualitasnya relatif lebih baik, tidak tercemar oleh tinja ternak. Yang ketiga, dapat meningkatkan produksi ternak. Jika kesehatannya meningkat, konsumsinya bagus, maka dapat meningkatkan produksi ternak. Keuntungan yang lainnya adalah pemanfaatan hijauan pakan pada padang pengembalaan menjadi lebih baik. Hal ini terjadi karena hijauan yang berada pada petak-petak penggembalaan itu dimakan secara merata oleh ternak. Tidak terjadi overgrazing maupun undergrazing. Yang berikutnya, keuntungan dari sistem pengairan pada padang penggembalaan adalah daerah tepi sungai terlindungi dan industri ternak menjadi ramah lingkungan. Ini jelas karena ternak tidak langsung mengkonsumsi air di sungai. Jadi sungainya aman, dan ini menjadi indikator bahwa industri ternak yang kita kelola adalah industri yang ramah lingkungan. Sampai di sini penjelasan saya, dan apabila ada yang kurang dipahami, dapat menanyakan ke Bapak melalui WA Group. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.